Arahang sama sambuddho bhagava. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Ia mamhaku mayang Bhagawantang saranang kata. Udisa papacita yono Bhagawasata. Yasa camayang Bhagavato dhammang roje ma imehi sakarehi. Tang Bhagawantang sasadhamang sasawaka sanggang. Api pujayama. Selanjutnya, permohonan 5 sila dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari Setama, kita buka buku Parita halaman 42. Mayang bante tisarahanena saha Pancasila niyacama Dutiyampi mayang bante tisarahanena saha Pancasila niyacama Tatiyampi mayang bante tisaranena saha Pancasila niyacama Ia mamhang wadhamitang wadheta. Amma bante Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Tutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripunang. Amabante. Panatipata weramani sikapadhang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Adinna dana weramani sikapadhang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Kame sumi cacara weramani sikapadhang samadhiyami. Kami sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Musawadha weramani sikapadhang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Surameraya majapamadatana weramani sikapadhang samadhiyami. Surameraya majapama tatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan.
hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Aku bertekad melatih diri, menghindari minuman bukan hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Itulah tadi yang dinamakan dengan 3 perlindungan dan juga 5 latihan kemoralan. Dengan kita berlindung pada tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, menjalankan sila dengan sempurna, maka kita hidup bahagia. Dengan menjalankan sila dengan sempurna, maka kita hidup sejahtera. Dengan menjalankan sila dengan sempurna, kita mampu merealisasi kebahagiaan tertinggi nibbana. Maka dari itulah, praktekkan dengan baik dengan sempurna sila yang telah diucapkan. Imani panca sikapadhani silena sugating yanti silena boga sembadha silena nibuting yanti tasma silang wisoda ye. Amabante sadu sadu sadu. Selanjutnya, permohonan parita dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Dipersilahkan para hadirin untuk menggulung dan memegang benang putih yang telah disediakan. Mari kita buka buku Parita halaman 45. Kita bacakan permohonan Parita bersama-sama. Wipati pati bahaya Sapa sampati siddhya Sapa dukkha vinasaya Paritang brutamanggalang Wipati pati bahaya Sapa sampati siddhya Sapa baya vinasaya Paritang brutamanggalang Wipati pati bahaya Sapa sampati siddhya Sapa roga vinasaya Paritang brutamanggalang. Baik para Romo, Ramani, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan apa yang tadi telah disampaikan untuk kami, Bante dan juga para samanera, mengulang ajaran-ajaran Buddha pada kesempatan ini. Semoga dengan diulang ajaran Buddha ini sesuai dengan apa yang tadi telah disampaikan untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh rezeki,
terhindar dari penderitaan, ketakutan, dan juga penyakit. Semoga dengan diulang Parita Sutta ini, timbul keyakinan, timbul pandangan, pengertian, kebijaksanaan, sehingga apa yang menjadi niatan dari Ibu Bapak Saudara sekalian tercapai. Dan selama nanti kami melakukan pembacaan parita, Ibu Bapak Saudara sekalian konsentrasikan pikirannya, duduk dengan rileks, dan didengarkan baik-baik apa yang disampaikan. Dan Aradhana Dewata, kami mohon kepada Samanera untuk membacakannya. Silahkan semuanya konsentrasi dan didengarkan baik-baik. Samanta Cakkawalesu atra Gaccantu Dewata Saddhammang Muni Rajasa Sunandu Sagamo Kadang Sakki Kami Carupe Iri Sikharatate Cantalik Hewimane Iperak Cagame Aruwana Gahane Ehawathum Hikete Humma Jayantu Dewa Jaladhala Wisame Yakaganda Panaga Tithanta Sandigeyang Muniwara Wacanang Sadhawo Misunantu Buddha Dasanakalo Ayam Bhadanta Dhammasavanakalo Ayam Bhadanta Sangha Bayirupasanakalo Ayam Bhadanta Handamayang Buddhasa Bhagavato Pumbham Bhaganamakarang Karomase Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Handama yang sarana kemana patang panamase Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami
Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Natimme saranang anyang buddho me saranang warang. Etena sajawa jena sotite hotu sambada. Natimme saranang anyang dhammo me saranang warang. Etena sajawa jena sotite hotu sambada. Natimme saranang anyang sangho me saranang warang. Etena sajawa jena sotite hotu sambada. Yoca kumma mohammala pakatho. Samang wabuddho sugato wimoto. Marasa pasa winimo jayanto. Pabesi kemang janatang wineyang. Buddhang warantang sirasa namami. Loka sanatan jawinaya kanca. Tante jasate jayasi dihoto. Sabantaraya jawina samento. Dhammo dajoyo wiyata sasato. Dase siloka sawiso dimagang. Nayyaniko dhammadara sadari. Santawaho santikaro sucinno. Dhammang warantang sirasa namami. Moha padalang upasantadahang. Tante jasate jayasi dihoto. Sabantaraya jawina samento. Sadhammasena sugata nugoyo. Loka sapapu pagile sajeta. Santo sayang santiniyo jagoca. Swagata dhammang widitang karoti. Sanggang warantang sirasa namami. Buddhanu buddhang samasila diting. Tante jasate jayasi dihoto. Sabantaraya jawina samento. Mahakaruniko nato. Atayasa bapaninang. Koretwang parami sabba. Pato sambo dimotamang. Etena sajawa jena. Mahontu sabupadawa. Mahakaruniko nato. Hitayasa bapaninang. Koretwang parami sabba. Pato sambo dimotamang. Etena sajawa jena. Mahontu sabupadawa. Mahakaruniko nato. Sukaya sabapaninang. Koretwa parami sabha. Pato sambo dimotamang. Etena sajawa jena. Mahontu sabupadawa. Namo arahato samma sambuddhassa mahesino. Namo uttamma dhammassa swakata sewate nida. Namo mahasanghasapi visuddha sila ditino. Namo om atyara dasa ratana daya sasadukang. Namo om akatitasa tasawatu daya sapi.
นะโมกัรปะภะเวนะวิกาจันตุอุปาดวะนะโมกัรรานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพดานะโมกัรราสเตเจนะวิดิมหิโหมิเตจวาอเสวนาจะภาลานังปันทิตานันจะเสวนาโภจาจะโภชเนยานังเอตัมมังคลโมตมังปฏิรูปาเดสวาโสจาโอเปจักตาปุญญาตาอาตาสัมมาปณิดิจาเอตัมมังคลโมตมังบาหุสัจจัญจสีปัญจวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังคลโมตมังมาตาปิตุอุปาทานังพุทธาดาราสสังฆโหอนาคุลาจักกัมมันตาเอตัมมังคลโมตมังดานันจะดัมมาจาริยัญจะญาตกานันจะสังฆโหอนาวาจานิกัมมานิเอตัมมังคลโมตมังอารติวิรติปาปามาจปัญญาจะสัญญโมอาปมาโดจะดัมเมสุเอตัมมังคลโมตมังอาราโหจะนิวาโตจะสันตุติจักกตายุตากาเลนะดัมมัสสวานังเอตัมมังคลโมตมังกันติจาโสวะจาสัตตาสัมมานานันจะดัสสนังกาเลนะดัมมัสสกัจจาเอตัมมังคลโมตมังตาโพจะพระมาจาริยัญจะอริยสัจจานะดัสสนังนิพพานาสัจจิกิริยาจาเอตัมมังคลโมตมังพุทธาสโลกดัมเมหิจิตตังยาสานกัมมติอโศกังวิรัจจังเกมังเอตัมมังคลโมตมังเอตาดิสันนิกัตวานาสัพพะตัมมะปาราจิตาสัพพะตโสติกัจจันติตันเตสังมังคลโมตมันติยันกินจิวิตังอิดังวาหุรังวาสังเกสุวายังรัตนังบานิตังนันโนสมังอาติตตากเตนะอิดัมปิบุตเตรัตนังบานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกายังวิรากังอมตังบานิตังยะดาจักกะสักยมุนีสมาหิโตนาเตนะดัมเมนะสมาธิกินจิอิดัมปิดัมเมรัตนังบานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมโบดัสเสโตบริวานาเยสุจิงสัมมาทิมัญญาดาริกาญมะโหสัมมาทินนาเตนะสัมโมนาวิจติอิดัมปิดัมเมรัตนังบานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุงคลาอาตัสสตังปัสสตาจาตาริเอตานิยุกานิหนติเตดากินเนยาสุขตาสาสวกาเอเตสุดินนานิมหาปลานิอิดัมปิสังเขรัตนังบานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุปโยตัมมนัสสะดะเหนะนิกามิโนโกตัมมัสสะสนัมหิ
เตปาติปาตาอมตังวิกายาลาดามุดานิบุญติงบุจมานาอิดัมปิสังเขรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโยโตกินนังบุรันนังนวังนาติสัมภวังวิรัตจิตตายติเกภวัสมิเตกินนาบิจาอวิโรหิจันดานิปันติเดียรายตยามบดีโปอิดัมปิสังเขรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธัมมัสสารติสัตตาเดวมนุสันนังภะคะวะติสวากาโตภะคะวตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัญญาตังเวทิตัพโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะดิดังจัตตาริปุริสายุกันนิอัตตปุริสปุงกลาเอสัมภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยดากินเนยโยอัญจลิการเนยโยอนุตตรังบุญญังเกตังโลกัสสาติหันดมายังธรรมานิยมสุตังพันนามเสวัมมิสุตังเอกังสัมมายังภะคะวาสาวัติยังวิหารติเยตวันเนอนาถามินิกัสสะอารามิทัตระโกภะคะวะภิกขุอมันเตสิภิกขโวติบันดันเตติเตภิกขุภะคะวันโตปัญจโสสวงภะคะวะเอตาดโวจาอุปาดาวะภิกขเวตตากตันนังอนุปดาวะตตากตันนังอิตาวาสาดตุธัมมาติตตาธัมมานิยมตาสัพเพสังการะอนิจจติทังตถาคตโตอภิสัมพุจติอภิสัมเมติอภิสัมพุจิตวะอภิสัมเมตวะอาจิกาติเดเสติปัญญาเปติปตาเปติวิวารติวิปัจจติอุตานิการโรติสัพเพสังการะอนิจจติโอปาดาวะภิกขเวตตากตันนังอนุปดาวะตตากตันนังทิตาวาสาดตุธัมมาทิตตาธัมมานิยมตาสัพเพสังการะดุกาติตังตตังคโตอภิสัมพุจติอภิสัมเมติอภิสัมพุจิตวะอภิสัมเมตวะอาจิกาติเดเสติปัญญาเปติปตาเปติวิวารติวิปัจจติอุตานิการโรติสัพเพสังการะดุกาติโอปาดาวะภิกขเวตตากตันนังอนุปดาวะตตากตันนังทิตาวาสาดตุธัมมาทิตตาธัมมานิยมตาสัพพิธัมมาอนัตตาติตังตตังคโตอภิสัมพุจติอภิสัมเมติอภิสัมพุจิตวะอภิสัมเมตวะอจิกาติเดเสติ
Panyapeti patapeti viwarati vibhajati utani karoti sapi dhamma anatati idhamma voca bhagava atamanate bikum bhagavato basita abhinandun ti sakatwa buddha ratanang osatang utamang warang Itang dewa manusanang buddha te jena sodina nasantu padawa sabin duka upasamintu te sakatwa dhammaratanang osatang utamang warang pahila upasamanang dhamma te jena sodina nasantu padawa sabin baya upasamintu te sakatwa sanggaratanang usatang utamang warang ahuniyang bahuniyang sanggate jena sotina nasantu padawa sabe roga upasamintu te duka pata cani duka baya pata cani baya soka pata cani soka hontu sabe pipanino etawata ca ambehi sambatang punya sambadang sabe dewa numodanto sabba sambati sidia danang dadantu sadaya silang ragantu sabada bawana birata honto gajanto dewata gata sabe buddha balak pata pancekanan jayang balang arahantanan tati jena ragang bandami sabaso jara dhammom hi jarang anatito yadi dhammom hi yadi anatito marana dhammom hi maranang anatito sabe hime piye himana pe hinana bawo wina bawo Kamma sakom hi, kamma dayado, kamma yoni, kamma bandu, kamma patisarano, yang kamang garisami, kalyanang wa papagang wa, tasa dayado bawisami, ewang ambehi abinhang bancawe kita, Bang bhawatu sabha manggala Kantu sabha dewata Sabha buddha nubhavena sadha soti bhavantu te Bhawatu sabha manggalang rakantu sabha dewata Sabha dhamma nubhavena sadha soti bhavantu te Bhawatu sabha manggalang rakantu sabha dewata Sabha sanggano bhavena sadha soti bhavantu te. Mohon para hadirin untuk menggulung kembali benang putih yang telah dipergunakan. Terima kasih. Baik, para Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara sekalian, untuk selanjutnya silahkan
mengambil posisi sikap duduk meditasi yang sempurna untuk kita tingkatkan kebajikan yang telah kita niatkan pada kesempatan pagi hari ini, untuk kita nantinya dengan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan, kita kondisikan kepada para mendiang. Maka dari itu, segeralah untuk mempersiapkan dirinya masing-masing, tanpa menyia-nyiakan waktu, tanpa membuang-buang waktu. Itu segera mengambil sikap duduk meditasi yang sempurna. Seperti halnya dikala Ibu Bapak Saudara sekalian melihat posisi rupang Buddha dalam posisi sikap duduk bermeditasi. Maka seperti itulah posisi yang sepatutnya Ibu Bapak Saudara lakukan pada saat ini. Duduk dengan rileks, duduk dengan santai, tegak, lurus, rileks, dan kemudian bertekad di dalam pikirannya masing-masing untuk menaruh, meletakkan, melepaskan semua beban pikirannya. Taruh, letakkan, lepaskan semua beban pikiran kita. Orangnya di sini, pikirannya di sini, dan lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Dan yang terbaik untuk saat ini adalah Ibu Bapak Saudara sekalian sadar. Badannya di sini, pikirannya di sini, untuk selalu sadar setiap waktu, setiap saat, di dalam waktu yang terus berlalu ini. Nah, setelah kita memiliki kebulatan tekad demikian, maka segera untuk kita menyatakan perlindungan pada tiratana, bahwa tidak ada perlindungan lain bagi kita selain Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dengan kita menyatakan Buddha pelindungku, Dhamma pelindungku, Sangha pelindungku, Buddha, Dhamma, Sangha pelindungku. Nah, setelah kita menyatakan perlindungan pada tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha, mari dengan Ibu Bapak Saudara sekalian untuk kita menanamkan, mengembangkan cinta kasih di dalam pikiran kita masing-masing. Di dalam Dhamma dikatakan bahwa pikiran menjadi pemimpin, pelopor, pembentuk, pendahulu dari kondisi batin. Maka dikala kondisi batin Ibu Bapak Saudara sekalian buruk, tutur kata, perilaku, kehidupan Ibu Bapak Saudara sekalian akan mencerminkan dari kondisi yang buruk itu. Begitu pula apabila kondisi kualitas batinnya Ibu Bapak Saudara sekalian baik, maka akan tercermin di dalam setiap perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, maka mari kita satukan tekad niat untuk bersama-sama mengarahkan perhatian kita sepenuhnya pada diri kita masing-masing untuk kita melafalkan kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Lafalkan kalimat ini secara terus-menerus. Tanamkan dalam pikiran kita, kembangkan dalam pikiran kita, dan wujudkan di setiap ucapan perilaku kita. Pikiran yang penuh dengan cinta kasih, tutur kata yang penuh dengan cinta kasih, perilaku yang penuh dengan cinta kasih. Maka dengan cara seperti itulah Ibu Bapak Saudara sekalian melindungi dirinya sendiri. Dengan cara itulah Ibu Bapak Saudara sekalian membebaskan penderitaan yang disebabkan karena kebencian. Karena dikala kita muncul, berkembang, dikuasai, disengkram, diperbudak oleh kebencian, yang paling menderita adalah Ibu Bapak Saudara sekalian. Ibu Bapak Saudara sendiri-sendiri. Maka barang siapapun yang mencintai, menyayangi hidupnya, sepatutnya memiliki pikiran yang penuh dengan cinta kasih, tutur kata yang penuh dengan cinta kasih, perilaku yang penuh dengan cinta kasih. Dimanapun keberadaan kita, kemanapun kita pergi, dengan siapapun kita berkumpul dan bergaul, milikilah cinta kasih di setiap pikiran, ucapan, perilaku kita. Selamat berjuang, selamat mempraktekkan meditasi, dan selama bermeditasi kita akan mendengarkan Tirokuda Sutta dalam arti bahasa Indonesia. Semoga Ibu Saudara sekalian bisa mengetahui, melihat Dhamma ini, sehingga terjadi penembusan di dalam Dhamma.
Selamat berjuang, selamat mempraktekkan meditasi. Meditasi kita lanjutkan. Para mendiang datang ke rumah mereka masing-masing, berdiri di luar dinding rumah, di perempatan jalan, di pertigaan jalan, dan di dekat daun pintu. Ketika makanan, minuman, camilan, dan panganan yang banyak disiapkan oleh para sanak keluarga, tiada seorang pun mengingat para mendiang karena perbuatannya. Para penyokong memberikan minuman dan makanan yang bersih, lembut dan sesuai waktunya. Dengan bertekad demikian, semoga pemberian ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia dan para leluhur yang telah tiada berkumpul di sana di saat ada banyak makanan dan minuman, turut bersuka cita dengan penuh penghargaan bahwa Semoga sanak keluarga setelah memberi kami kesejahteraan ini berumur panjang. Puja telah mereka lakukan kepada kami, dan mereka para pemberi pun bukannya tak mengenyam buahnya. Di alam peta itu tidak ada pertanian, tidak ada peternakan, tidak ada perdagangan seperti itu. Tidak ada pula jual beli dengan uang perak. Mereka yang telah meninggal merupakan kehidupannya di dalam peta. Itu dengan persembahan yang diberikan oleh sanak keluarganya dari alam manusia ini. Sebagaimana air hujan yang turun di dataran tinggi mengalir ke tempat rendah, demikianlah persembahan yang disampaikan oleh sanak keluarga demi alam manusia akan menuju ke para mendiang. Sebagaimana sungai yang meluap airnya akan mengalir memenuhi lautan, demikianlah persembahan yang disampaikan oleh sanak keluarga dari alam manusia akan menuju ke para mendiang. orang yang mengenang budi yang mereka lakukan di waktu lampau, bahwa ia memberi ini kepadaku, ia melakukan hal ini untukku. Ia adalah kerabatku, sahabatku, dan temanku, patut memberikan persembahan dana kepada mereka yang telah meninggal. Tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya tidak diperlukan, karena tangisan dan sebagainya itu tiada guna bagi mereka yang telah meninggal. Demikianlah kebiasaan para sanak keluarga. Persembahan yang telah diaturkan ini, yang disajikan dengan baik kepada Sangha, akan segera bermanfaat bagi mendiang itu sepanjang waktu yang lama. Kebajikan demi sanak keluarga ini telah Anda tunjukkan. Puja besar telah Anda lakukan demi para sanak keluarga yang telah tiada. Dan kekuatan tubuh para biku pun telah Anda dukung. Dengan demikian, kebajikan yang tidak sedikit telah Anda upayakan.
Semoga dengan kekuatan keyakinan pada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan juga kekuatan kebajikan yang telah kita lakukan, melimpah kepada para mendiang. Semoga para mendiang berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Teja Punyo Mahatera dengan topik berbakti pada leluhur sesuai Dhamma. Diawali dengan permohonan Dhamma Desana yang dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Marilah kita buka buku Parita halaman 47. Kita bacakan permohonan Dhammadesana bersama-sama. Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjalian Tiwarang Ayacata Santi Tasata Paraca Kacatika Desetu Dhammang Anukam Bimang Pacang. Mari kita bacakan artinya bersama-sama. Brahma Sampati, sang penguasa dunia, beranjali seraya memohon. Di alam semesta ini, ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Ini suaranya lebih kencang.
Baik, para Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara sekalian, mari kita bersikap anjali untuk mengagungkan guru junjungan kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bukan dengan ratapan, tangisan, kesedihan, kita melakukan penghormatan kepada para mendiang. Karena dengan itu semua tidak ada manfaatnya bagi mendiang. Dengan kita berdana, dengan kita melaksanakan meditasi, dengan kita menjalankan sila, kebajikan inilah sebagai wujud bakti yang dapat kita kondisikan kepada para mendiang. Sugihotu Namo Buddhaya. Para samanera yang luhur, para Romo Ramani, Ibu Bapak, dan juga saudara-saudara sekalian. Hari ini Bante merasa bahagia sekali karena yang hadir kebanyakan masih muda. Dan ini suasana yang berbeda dari wihara-wihara tertentu yang biasanya sudah tua-tua yang tinggal game over-nya. Dan hari ini kita semuanya berkumpul di sini memiliki satu tekad niat yang luhur, yaitu berbuat kebajikan sebagai wujud bakti kepada para mendiang, kepada para leluhur-leluhurnya. Dan mengingat apa yang terjadi saat ini, yang datang pada saat ini adalah generasi yang masih muda-muda. Ini menjadi satu kebanggaan dan kebahagiaan bahwa yang muda masih peduli untuk mewujudkan baktinya kepada para mendiang, kepada para leluhur-leluhurnya. Maka karena itu Bante sampaikan anumodana. Dan Bante juga sampaikan terima kasih kepada Daya Kasaba yang juga memberikan kesempatan pada kami pada saat ini untuk menyampaikan dhamma. Dan berbicara tentang dhamma ini adalah berbicara tentang hidup kita. Berbicara tentang tujuan kehidupan kita dan apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mencapai tujuan hidup itu. Nah, secara garis besarnya pada bahasa yang umum mudah untuk dicerna, kita ingin hidup bahagia meninggal masuk surga. Dan itu tidak ada yang bisa membantahnya. Apa ada yang pengen hidup sengsara meninggal masuk neraka? Saya rasa tidak ada. Semuanya ingin hidup bahagia meninggal masuk surga. Hidup kaya raya, meninggalnya bahagia terlahir di alam surga. Nah, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara sekalian, kita ngadakan patik dana yang biasanya juga jatuh di bulan-bulan tertentu. Nah, ini sesungguhnya kita mengikuti tradisi. Tradisi untuk sembahyang cengbeng. Kenapa ajaran Buddha juga mengikuti acara ini? Karena ini tidak bertentangan dengan ajaran Buddha. Karena ini adalah hal yang baik. Dan ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita pertahankan untuk kita lakukan sebagai wujud bakti kita kepada para mendiang. Karena masih sesuai dengan ajaran Buddha itulah maka kita masih melakukan acara ini. Nah, tentu saja kalau kita melakukan upacara dan ternyata itu menimbulkan penderitaan, ya, menimbulkan penderitaan bagi orang lain, bagi makhluk lain, maka hal itu tentu tidak akan kita lakukan.
Memang secara tradisi kadang-kadang masih kita melihat waktu acara-acara seperti ini ada yang kita korbankan. Biasanya, mohon maaf, kan ada kepala babi, ada ayam. Nah ini dia harusnya happy-happy, tapi karena ada acara cengbeng malah pindah alam. Nah, tetapi kita saat ini tidak lagi melakukan itu. Bukan berarti menolak acara cengbeng, tetapi kita melakukan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan tidak menyiksa, tidak membunuh makhluk hidup yang sama-sama ingin hidup seperti hanya kita. Karena apa? Karena semua orang, semua makhluk takut dengan hukuman. Semua orang, semua makhluk takut dengan penderitaan. Dan semua orang, semua makhluk takut dengan yang namanya kematian. Nah, kalau kita menyadari kita juga seperti halnya mereka, maka kan ini tidak patut kita mencari kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, makhluk lain yang sama-sama ingin hidupnya bahagia seperti hanya kita. Nah, Romo Ramani Ibu Saudara sekalian, Bante akan berbicara agak cepat ya, mohon untuk diperhatikan semuanya dengan mengarahkan perhatiannya ke dalam diri masing-masing karena melihat waktunya juga cepat sekali berlalu. Tahu-tahu sudah 10:30 ya. Jadi Bante ceramahnya agak sambil lari ya. Boleh ya. Tapi bukan Bante lari-lari, bukan. Bante agak cepat untuk menyampaikan dhamma, bahasanya begitu. Nah, Romo Ramani, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Banyak orang, banyak makhluk tinggal bersama dengan kita. Ada makhluk yang tampak, ada yang tidak tampak, yang besar, yang kecil, yang kurus, yang gemuk, yang panjang, yang pendek, yang berkaki, tidak berkaki. Ada yang berkaki 2, berkaki 4, dan bahkan berkaki banyak. Semua makhluk itu tinggal di alam semesta dengan kita. Di dalam ajaran Buddha kita mengenalnya ada 31 alam kehidupan. Tapi kalau kita mau kategorikan, itu ada alam bahagia, ada alam manusia, ada alam menderita. Nah, kita biasanya mengistilahkan ada alam manusia, ada surga dan neraka. Tapi sebenarnya bukan hanya 3 alam itu. Bukan hanya ada alam surga 1, manusia 1, dan alam neraka 1. Tapi ada tingkatan-tingkatan alam kehidupan. Nah, seperti hanya juga alam surga. Menurut pandangan ajaran Buddha ada 20 tingkatan alam, 26 tingkatan alam surga. Ada 1 alam manusia, ada 4 alam menderita. Nah, semuanya kan pengen saat ini terlahir sebagai manusia ini ingin lahirnya berikutnya terlahir di alam surga. Benar enggak? Ada yang pengen mencapai nibbana atau alam surga? Banyak yang pengen alam surga saja. Karena surga itu bahagia. Tapi sesungguhnya Sang Buddha menyampaikan bahwa ada kebahagiaan yang lebih daripada itu adalah pembebasan dari semua alam kehidupan. Bebas dari lingkaran kelahiran dan juga kematian di antara 31 alam kehidupan. Yang artinya apa? Di dalam ajaran Buddha ini meyakini bahwa di alam surga itu tidak kekal. Di alam manusia tidak kekal, di alam menderita juga tidak kekal. Jadi semua bentuk kelahiran, di mana ada kelahiran, di situ juga akan ada yang namanya kematian. Kalau sudah mengalami kematian, itu namanya mendiang, leluhur-leluhur kita. Jadi jangan sampai nanti pasangan kita masih hidup, kita katakan ini mendiang suami saya. Wah, itu bisa rame. Ya. Jadi sebut aja namanya langsung, tidak ditambahi mendiang atau leluhur gitu kan. Kalau manusia luhur boleh, tapi kalau leluhur salah. Tambahin lu 1 aja itu jadi artinya berbeda. Leluhur sama pribadi yang luhur, berarti sikapnya, perilakunya luhur, bagus. Nah, Romo Ramani, Ibu Bapak Saudara sekalian, di dalam ajaran Buddha ini sangat mendasar sekali. Kita meyakini tentang hukum karma. Mau kita menguraikan dhamma seperti apapun, tidak terlepas dari hukum sebab dan akibat, hukum karma. Mau kita menguraikan seperti apapun, kita harus bisa menembus 4 kebenaran mulia. Ya, mengetahui penderitaan, mengetahui sebabnya, akhir penderitaan, dan jalan menuju akhir penderitaan. Mau kita berbicara dhamma A sampai Z, semuanya harus berpatokan pada hukum karma, hukum 4 kebenaran
mulia. Dan kalau kita bisa menembus 4 kebenaran mulia, ya kita nanti akan bebas dari semua bentuk penderitaan. Nah, Romo Ramani, Ibu Bapak Saudara sekalian, dengan kita menanam kebajikan sebagai sebabnya, maka kebahagiaanlah yang akan menjadi akibatnya. Begitu kita menanam keburukan, maka penderitaanlah yang akan kita rasakan. Hukum karma mengajarkan itu. Ada sebab, ada akibat. Begitu ada akibat, pasti diawali dengan sebab. Kenapa menderita? Karena perbuatannya buruk, maka berbuah penderitaan. Kenapa bahagia? Karena dia melakukan kebajikan, maka karena itulah dia melakukan hidupnya bahagia. Hidup saat ini bahagia, meninggal terlahir di alam surga. Itu diperoleh karena buah kebajikan yang dilakukan. Seperti dalam Nidikanda Sutta, ya. Nidikanda Sutta, kebajikan itu adalah harta yang sejati baik bagi pria ataupun wanita, yang membuat siapapun yang memilikinya hidup saat ini bahagia, meninggal dunia terlahir di alam surga, atau bahkan merealisasi kebahagiaan tertinggi nibbana. Semua itu diperoleh karena buah dari kebajikan yang dilakukan. Mohon maaf, HP-nya Bante simpen, nanti yang main HP. Bante sudah minta waktu sedikit aja karena Bante harus ngejar waktu. Yang diuraikan mungkin banyak, tapi waktunya tidak banyak. Jadi kita saat ini ya punya kondisi karma baik. Kelihatan karma baiknya dari mana, Bante? Saat ini buat saya sekali sehat. Ya kan? Sehat, kuat, memiliki usia yang panjang, punya kesempatan bisa belajar dhamma saat ini. Ini karena kita punya kebajikan. Kenapa? Pada saat ini, Bu Asra sekalian, saudara-saudara kita ada yang tidak sehat, ada yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki usia yang panjang, tidak punya kesempatan bisa datang seperti yang kita lakukan hari ini. Maka karena itulah saat ini kita punya karma baik dan memanfaatkan kebajikan itu untuk berbuat kebajikan. Selain itu, kita punya sandang, pangan, papan terpenuhi dengan baik. Itu menandakan bahwa kita punya kebajikan. Kenapa? Banyak orang saat ini mungkin mau makan aja susah. Pakaiannya susah, mau tidur aja susah. Mungkin kalau punya tempat tidur, tempat tinggal, mungkin tipenya RSSS, S-nya banyak sekali. S-nya kok banyak sekali apa, Bante? Rumah sangat sederhana, selonjor saja sangat sulit sekali. Itu S-nya terlalu banyak. Gitu. Tapi kita punya itu, menandakan bahwa kita punya kebajikan. Kita kerja, ada hasilnya. Kadang-kadang ada yang kerja di ruangan ber-AC, koreksi tanda tangan. Sekali tanda tangan, gajinya bisa puluhan juta. Tapi ada juga yang hari ini kerja keras, banting tulang, panas kepanasan, hujan kehujanan, mungkin gajinya tidak sebesar itu. Itu menandakan bahwa kita punya kebajikan yang membuat kita bisa mencapai kondisi itu. Kerjaan lancar, sukses, ada hasilnya. Kadang ada yang sampai banting tulang, peras keringat, panas kepanasan, hujan kehujanan, bangkrut. Ya kan? Hasilnya tidak memuaskan. Ada juga yang mungkin kita tidak punya kebajikan, sehingga kalau ada teman datang atau ada kita datang, malah temannya pergi. Artinya kita tidak diharapkan kehadirannya. Ya, kenapa? Ya mungkin karena kita orangnya buruk perilakunya, sehingga begitu kita datang, orangnya tidak suka. Tidak pernah mengharapkan kehadirannya, begitu kita datang, dia pergi malahan. Tapi kalau kita punya kebajikan, kita punya teman, punya keluarga, punya saudara, punya relasi-relasi yang bagus. Sehingga semuanya terkondisi bisa berjalan dengan baik. Bahkan dikatakan dalam kehidupan sekarang bahagia, meninggal dunia, terlahir di alam surga atau nirwana, semua diperoleh karena buah kebajikan yang dilakukan. Orang punya kekayaan banyak, kalau tidak punya kebajikan tidak akan bisa memperoleh itu semua. Orang mau mencapai kedudukan tinggi, kalau tidak punya kebajikan dia tidak akan mendapatkan itu. Dia memiliki kekuasaan yang luas, dia memiliki pengikut, nama, semua itu diperoleh karena dia punya kebajikan. Jadi kebajikan ini menjadi harta yang sejati baik bagi pria ataupun wanita. Nah, Romo Ramani, Ibu Bapak Saudara sekalian, bagaimana nasibnya orang yang tidak punya kebajikan? Hidupnya saat ini susah, sulit, menderita. Ya, kondisi kesehatannya terganggu, mungkin sakit-sakitan, bisa saja usianya pendek. Orang yang tidak punya kebajikan, sandang pangan papan tidak terpenuhi dengan baik.
Orang yang tidak punya kebajikan, dia tidak akan memiliki kedudukan, kekuasaan, nama, pengikut, dan lain sebagainya. Dia hidupnya menderita, begitu meninggal dunia, dia terlahir di alam menderita. Itu karena dia tidak punya kebajikan. Nah, ada orang-orang karena perbuatan itulah yang mengakibatkan begitu hidup menderita, meninggal dunianya terlahir di alam menderita. Walaupun memang di alam menderita pun kita juga tahu tidak kekal, tidak abadi. Di alam surga tidak abadi, di alam menderita tidak abadi, di alam manusia pun juga kita tidak abadi. Nah, begitu ada yang terlahir di alam menderita karena perbuatannya, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita terlalu sibuk untuk memperhatikan itu sehingga kita terkadang tidak mau melakukan sembahyang itu. Padahal leluhur kita yang terlahir di alam menderita itu menunggu, menanti-nanti. Kapan ya keluarga saya, saudara saya, ingat saya, doa berbuat kebajikan atas nama saya. Tidak ada yang ingat. Kalau didatangi mimpi katanya, wah rumah saya berhantu. Kalau nanti ada penampakan, wah rumah saya diganggu. Bisa saja itu leluhur kita ingin menunjukkan bahwa keberadaan mereka membutuhkan kita. Tapi kadang-kadang yang tidak mengerti malah dipanggilkan pemburu hantu. Sudah bayar yang dikejar-kejar, kasihan lagi ya. Bante juga pernah jadi korban begitu. Bante mohon maaf rumah saya kayaknya digoda setan atau diganggu makhluk halus. Mohon Bante mengusir. Saya tidak pernah berpikir mau mengusir siapapun. Gitu kan? Sama-sama ingin hidup bahagia, tidak perlu untuk membuat makhluk lain menderita. Gitu. Ya saya akan datang ke sana, tapi saya tidak berpikir untuk mengusir mereka. Kamu lakukan kebajikan begini dan begitu untuk dilakukan pelimpahan jasa kepada mereka. Begitu dilakukan ya tidak ada masalah. Kenapa? Karena itulah yang dibutuhkan oleh leluhur-leluhur kita. Tapi ada juga yang tidak bisa move on juga. Pasangannya sudah meninggal dunia tetap sedih. Papa mamanya udah meninggal dunia tetap aja sedih. Setiap mengingat nangis. Setiap mengingat lagi sedih. Lah kalau ditanya-tanya, apa gunanya? Apa manfaatnya kita melakukan itu? Tidak ada manfaatnya bagi mendiang. Iya Bante, tidak ada manfaatnya, tapi saya sedih. Tahu nggak sedihnya itu kenapa? Dari cinta timbul ratapan, tangisan, kesedihan. Ngerasa enggak? Kalau kita itu terlalu cinta, terlalu sayang. Tapi ya itu biasanya kalau masih hidup, disia-sia. Begitu sudah meninggal dunia, ditangisi. Kenapa kok bisa begitu? Karena ternyata tidak aja yang diajak padu. Itu. Makanya kalau masih hidup tidak disayang-sayang, diajak gegeran pagi, siang, sore, malam. Begitu sudah meninggal dunia, nangis. Minta maaf lah. Tidak ada gunanya kan. Nah, ada orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, itu meninggal dunia. Ada juga dari antara mereka itu terlahir di alam menderita. Dan kita harus bisa mencari jalan yang tepat untuk bagaimana membantu menolong mereka. Nah, di dalam ajaran Buddha ini sesungguhnya tidak harus menunggu bulan-bulan tertentu secara ajaran Buddha. Kapanpun kita bisa melakukan kebajikan yang kemudian kita limpahkan kepada para mendiang. Ini sering Bante jadikan perumpamaan dan semoga Ibu Saudara sekalian bisa mengerti maknanya. Seumpamanya Ibu Bapak Saudara sekalian suka meditasi dan kemudian memiliki kekuatan batin, bisa melihat leluhur-leluhurnya misalnya. Ada yang bisa melihat enggak? Oh, berarti kurang meditasi. Ya. Jadi begitu kita meditasi, kita punya kemampuan batin, ada leluhur-leluhur kita saat ini, mereka kelaparan, mereka kehausan, pakaiannya compang-camping, mereka tidak punya tempat tinggal. Apa yang Ibu Bapak Saudara sekalian harus lakukan saat itu? Kalau kita melihat hari ini, kita melihat leluhur kita seperti itu. Apa kita akan mengatakan, nanti dulu, belum bulannya.
Belum bulannya saya untuk berbuat kebajikan melimpahkan kepada kalian semua. Tunggu sampai bulan apa? Cembeng. Berarti kita begitu teganya melihat leluhur kita menderita menunggu terlalu lama. Gitu. Jadi yang harus dilakukan apa? Segeralah untuk melakukan tindakan untuk membebaskan penderitaan mereka. Sama seperti halnya dikala ibu saudara sekalian, melihat ada keluarga kita yang masih hidup, saudara kita yang masih hidup, dia kelaparan, dia kehausan, dia tidak punya makan, dia tidak punya tempat tinggal. Sedangkan kita memiliki itu. Apakah kita akan mengatakan, mohon maaf, tunggu gajian saya. Pada saat ini kita masih punya. Apa yang harus kita lakukan? Ngasih itu atau suruh nunggu bulan gajian? Ngasih kan? Enggak suruh nunggu bulan gajian kan? Nah, begitu pula dengan leluhur kita. Kalau kita melihat leluhur kita saat ini menderita, bergegaslah untuk melakukan kebajikan atas nama mendiang. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa melakukan patidana tidak harus bulan tertentu. Tapi memang ini kita lakukan di bulan-bulan tertentu. Ini baik, seperti yang tadi Bante katakan, ini tidak menyalahin dhamma. Sehingga di bulan ini pun kita juga melakukan, tapi tidak harus selalu bulan itu. Kapanpun kita bisa melakukan. Contohnya, Ibu saudara sekalian kalau ada para Bante kan dana makan. Nah setelah berdana makan, Ibu saudara sekalian kan tuang air itu. Apa itu maksudnya? Apakah hanya memang mau nuang air gitu, atau memang kita memiliki niatan tertentu? Kan kalau kita ngerti, saya sudah berbuat baik berdana makanan. Semoga dengan kekuatan keyakinan, kebajikan yang saya lakukan ini melimpah kepada leluhur-leluhur saya. Air sebagai simbol dari kebajikan, tempat kosong kita simbolkan leluhur yang membutuhkan kebajikan dari kita. Begitu kita melakukan kebajikan, airnya kita tuang ke tempat yang kosong. Artinya apa? Semoga leluhur yang membutuhkan pelimpahan jasa dari kita, kebajikan ini memenuhi harapan mereka. Semoga mereka bermudita cita, berbahagia atas kebajikan yang keluarga lakukan. Jadi kita bisa lakukan itu kapanpun setelah kita berbuat baik. Nah, kemudian pertanyaannya, Bante, apakah harus selalu melakukan tuang air? Bante, kalau Ibu saudara sekalian sering memperhatikan, silahkan baik yang menuangkan air ataupun yang tidak menuangkan air, konsentrasi dan limpahkan jasa kebajikan ini kepada leluhurnya masing-masing. Yang artinya yang melakukan pelimpahan jasa itu bukan hanya yang nuang air. Biasanya yang menuang air kan hanya perwakilan beberapa. Tapi yang tidak menuangkan air bukan berarti tidak melakukan pelimpahan jasa. Kita bisa konsentrasi dan kemudian menyampaikan niat kita bahwa kebajikan ini semoga melimpah kepada para mendiang. Kenapa harus menggunakan air tadi, Bante? Biasanya orang itu kalau pakai bahasa simbol lebih ngerti, lebih paham. Dibandingkan kalau tidak menggunakan bahasa simbol. Ibu asraskan silahkan pelimpahan jasa. Yata wariwaha. Orang tidak ngerti maksudnya. Tapi kalau pakai perumpamaan air tadi, orang kan jadi ngerti. Oh, air ini sebagai simbol kebaikan. Tempat kosong ini kita simbolkan leluhur kita yang membutuhkan kebaikan kita. Nah, kita tuang mengalir tanpa putus sampai habis dengan kita mengucapkan semoga dengan kekuatan keyakinan, kebajikan yang saya lakukan melimpah kepada para mendiang, semoga para mendiang berbahagia. Nah, ini perlu kita lakukan. Tapi yang lebih penting lagi, ada kebajikannya enggak. Jadi bukan hanya sekedar kita punya niat melakukan pelimpahan jasa, tapi jasanya tidak ada. Jadi sebelum kita melakukan itu, kita harus pastikan kita punya kebajikan. Nah, kebajikan ini kita lakukan biasanya karena kita memiliki keyakinan. Kalau enggak punya keyakinan, saya rasa juga ada yang melakukan kebajikan. Tapi mungkin karena dipaksa, mungkin karena diteror, mungkin karena diteleponin sama pengurus wihara, ayo hari ini patidana cepat datang. Karena diteror, ditelepon di WA, enggak nyaman akhirnya datang. Padahal enggak punya keyakinan. Tapi kita harapkan kita melakukan kebajikan itu karena dasarnya keyakinan. Karena hasilnya juga berbeda.
orang yang berbuat kebajikan dengan dasar karena keyakinan, dengan orang yang berbuat kebajikan karena ikut-ikutan atau karena paksaan. Ibu saudara sekalian pernah melihat ada orang kaya punya kedudukan tinggi, hidupnya tidak bahagia, tidak bisa menikmati apa yang dimiliki? Pernah? Itu akibat dari orang yang berbuat kebajikan bukan karena keyakinan, karena tekanan, karena paksaan. Dia mau melakukan itu, tapi hasilnya apa? Dia jadi orang kaya memang, tapi karena kebajikannya itu dilakukan bukan karena keyakinan, dia tidak bisa menikmati hasil dari kekayaannya tadi. Makanya danang dadantu sadaya, berdanalah, berbuat kebajikanlah dengan penuh keyakinan. Dan biasanya didukung juga karena kebijaksanaan. Jadi kalau kita punya keyakinan, punya kebijaksanaan yang luas, akan mempermudah kita untuk berbuat kebajikan. Kebajikan ini yang harus kita ingat bahwa kebajikan ini kita lakukan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk orang lain, bukan untuk leluhur kita, bukan untuk Sang Buddha. Kita melakukan kebajikan untuk diri kita sendiri bebas dari penderitaan. Yang kita khawatirkan, jangan-jangan kita nanti menjadi aktor berikutnya untuk mendapatkan pelimpahan jasa. Artinya apa? Kita tidak membekali diri kita dengan kebajikan, sehingga begitu kita hidup menderita, begitu meninggal dunia terlahir di alam menderita. Kan kita jadi aktor berikutnya untuk menerima kapan saya dilakukan pelimpahan jasa gitu kan, nunggu-nunggu gantian. Nah, maka karena itu mari kita bekali dengan perbuatan-perbuatan kebajikan. Kalau tadi di depan Bante sampaikan bahwa harta kekayaan materi duniawi itu milik dunia ini. Kita cari, kita kumpulkan, bisa kita gunakan pada saat masih hidup. Bisa juga kita pamerkan. Kita punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Kita gunakan untuk membesarkan ego kita. Keakuan kita, ini loh aku, karena kita memiliki itu semua. Karena namanya harta duniawi kan memang bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dibuat pamer. Tapi diingat, semua yang bersifat duniawi, begitu meninggal dunia, semua ditinggalkan. Tapi ada satu yang kita bisa perhatikan yang dikatakan sebagai harta sejati, yaitu kebajikan. Ini tidak banyak orang yang mau peduli, tidak banyak orang yang mau melakukan, tidak banyak orang yang berebut untuk berbuat kebajikan. Kebajikan ini tidak bisa dilihat, kebajikan ini tidak bisa dipegang, kebajikan ini tidak bisa dibuat pamer. Kebajikan ini kita bawa waktu meninggal dunia. Tapi kebajikan ini tidak banyak orang yang mau melakukan. Padahal kita ini harusnya bisa memaksimalkan, bisa mengoptimalkan waktu kehidupan kita untuk berbuat kebajikan. Di dalam Dhammapada Sang Buddha pernah menyampaikan itu. Bagikan setumpuk bunga, dapat dirangkai berbagai macam karangan bunga. Begitu pula banyak kebajikan yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sebagai manusia. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat upayakan bahwa kita berpikir sesuai dengan Dhamma, bertutur kata sesuai dengan Dhamma, berperilaku sesuai dengan Dhamma. Artinya apa? Jadikanlah kebajikan ini sebagai nafas dari kehidupan kita. Bante, kapan kita berhenti berbuat kebajikan? Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, berhentilah kamu berbuat baik. Setidaknya dalam kehidupan ini, walaupun cepat, walaupun singkat, walaupun tidak lama, telah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berbuat kebajikan. Beberapa waktu yang lalu kami ketemu dengan seorang umat yang Bante sendiri juga mengingat beliau, jasanya sangat besar sekali terhadap Buddha Sasana. Dari mulai tahun 77, saya baru lahir. Beliau sudah belajar Dhamma dan juga sudah mengenal para biku. Di waktu itu belum banyak para umat, belum banyak yang berkenan untuk mengantar-ngantar atau wihara juga belum banyak. Tapi orang ini sudah berkecimpung untuk membantu para biku, ngantar ceramah kemana-kemana.
diantar. Nah, beliau juga dekat dengan guru Bante yang di Thailand. Hubungannya emosionalnya dekat karena punya riwayat waktu tahun 77, 78 itu susah senang bersama-sama siang malam. Itu beliaunya sampai seperti itu. Makanya hubungannya antara murid dan guru ini sangat dekat sekali. Dan Bante sebenarnya juga berharap seperti itu. Para biku dengan Ibu Saudara sekalian, anggaplah seperti halnya apa? Keluarga, seperti halnya orang tua dan anak. Guru dengan murid. Sehingga kalau kita punya masalah apapun, ya wajar kalau seorang murid atau seorang anak ketemu gurunya. Bante, kalau kami punya masalah seperti ini, bagaimana solusi sesuai dengan Dhamma? Beda kalau panjenengan Ibu Saudara sekalian bukan umat Buddha. Mungkin tanyanya kepada Mbah Dukun. Mbah Dukun, saya punya masalah begini, solusinya bagaimana? Itu. Tapi kalau kita sebagai umat Buddha mengunjungi para pertapa, membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itu adalah berkah utama. Tapi Bante kadang-kadang lihat, Ibu Saudara melihat para Bante itu rasanya minggring kayak ketemu para makhluk halus begitu. Ya, kalau bisa sembunyi ya sembunyi. Kalau selama bisa menghindar ya menghindar. Kenapa begitu? Itu siapa kita? Kok sampai kita seperti itu? Ya. Jadi kalau kita sudah takut, ketemu takut, ngomong takut, mendengar Dhamma juga nggak akan bisa. Mau diskusi Dhamma juga takut. Kenapa? Takut keliru, takut salah, dan lain sebagainya. Dan kita akhirnya memiliki jarak yang membuat komunikasi hubungan antara murid dan guru itu tidak berjalan dengan bagus. Tapi kalau kita memiliki kedekatan hati, Bante, saya punya masalah. Enggak masalah juga kan? Ya memang ada seseorang atau Bante-Bante tertentu, saya tidak berkeluarga, jadi jangan bertanya tentang keluarga kepada saya. Saya tidak bisnis, maka Anda jangan bertanya tentang bisnis kepada saya. Loh, lantas umatnya harus bertanya kepada siapa? Sang Buddha tidak berkeluarga juga. Sang Buddha tidak berbisnis juga. Tapi Sang Buddha menyampaikan, ini loh kiat-kiat untuk mencapai kesuksesan. Ini loh kiat-kiat untuk mencapai kebahagiaan. Ini loh cara-cara untuk membangun rumah tangga yang bahagia, supaya suami istri kualitas batinnya lebih baik, kalau meninggal dunia bisa sama-sama terlahir di alam bahagia. Semuanya disampaikan, walaupun Sang Buddha, guru agung kita tidak berbisnis, tidak punya rumah tangga. Nah, para biku ini kan menjadi penerus yang menjaga Dhamma selama ini, para sangga ini. Sehingga wajar kalau Ibu Saudara sekalian datang, kalau setiap ada masalah datang. Ya memang biasanya begitu kan ya. Beda kalau lagi senang-senang, lupa. Gitu. Bante kami lagi makan-makan, cuma begitu aja gitu kan. Tapi kalau lagi Bante ada sakit, Bante ada yang meninggal dunia. Oh iya, gitu. Biasanya raminya di sana. Nah, Ibu Saudara sekalian, intinya bahwa sebelum kita melakukan pelimpahan jasa, kebajikan harus kita lakukan. Semakin kita luas pengetahuan Dhammanya, semakin mempermudah kita untuk berbuat kebajikan. Ya kan? Siapa yang tidak mau sukses dalam usaha? Semuanya juga pengen sukses, pengen kaya. Tapi semuanya kan tergantung pada niatan. Misalnya, orang usaha itu kan semuanya pengen cari untung. Tidak ada yang tidak pengen untung. Semuanya pengen untung. Tapi ada yang punya niat, saya mencari keuntungan juga, Bante. Tapi keuntungan saya ini, saya gunakan untuk berbuat kebajikan. Untuk menyokong orang tua, untuk anak istri, untuk pergi ke wihara, berdana di wihara, untuk berbuat baik kepada fakir miskin, orang terlantar, atau kepada orang-orang yang terkena musibah bencana. Artinya dia juga punya niatan mencari usaha, punya penghasilan, punya keuntungan. Tapi ada juga yang saya usaha Bante, saya pengen punya penghasilan, punya keuntungan. Tapi hanya sampai di situ. Niatannya berbeda. Sama-sama ingin mencari keuntungan, yang satunya ingin gunakan untuk berbagi, berbuat kebajikan. Yang satunya hanya untuk dinikmati sendiri. Kadang-kadang untuk dinikmati sendiri aja juga sayang. Untuk keluarganya juga sayang, karena beberapa kali Bante itu mendapatkan aduan juga.
Bante, tahu suami saya namanya ini? Yang mana ya? Pura-pura tidak tahu gitu kan. Yang mana ya? Oh itu loh Bante. Oh itu, ya ya. Kenapa? Wah Bante, enggak tahu kalau sama Bante, Bante itu dia baik sekali. Antar ke sana, antar ke sini. Berdana ini, berdana itu. Tapi Bante sama orang tua pelit sekali. Sama istri anak, waduh Bante, hitungan sekali. Sampai saya dijurati begitu. Kemudian saya sempat ngomong begitu. Ada umat yang peduli dengan para Bante, tapi tidak peduli sama orang tuanya. Menelantarkan istri anaknya. Dan saya rasa mungkin dia lahirnya dari bantenya itu. Jadi kalau memang dia hormat sama bikunya, bakti sama bikunya, ya tidak harus demikian juga. Ya kan? Hormat bakti kepada Sang Buddha, Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang terbaik, yang tertinggi adalah belajar dan mempraktekkan ajarannya. Kita mencontoh guru agung kita. Setelah beliau mencapai penerangan sempurna, menjadi guru para dewa dan manusia, beliau masih melihat, mama saya setelah melahirkan saya 7 hari kemudian kan meninggal. Di mana beliau dilahirkan? Beliau mencari di mana beliau dilahirkan. Beliau datang ke sana menyampaikan dhamma sebagai wujud bakti beliau kepada orang tuanya. Beliau masih pulang ke kerajaan mengajarkan dhammanya kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Nah, kita juga bisa mencontoh begitu. Sebelum kita itu bisa berbuat baik kemana-mana, ingat yang pertama kali yang harus kita lakukan pada orang tua. Beberapa kesempatan Bante selalu sampaikan. Ada agama atau tidak ada agama, selama ada orang yang mengandung kita, melahirkan kita, mendidik, membesarkan kita, maka kita akan menjadi ada. Walaupun ada agama, tapi kalau tidak ada orang tua yang mengandung melahirkan kita, maka kita tidak akan pernah ada. Jadi yang membuat kita ada siapa? Orang tua. Maka hormat bakti pada orang tua, hormat bakti kepada para guru, hormat bakti kepada orang-orang yang berjasa di dalam kehidupan kita, balas jasa kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, dan juga bakti kepada para mendiang, itu tentu adalah kebajikan yang sepatutnya juga kita lakukan. Kenapa? Karena siapapun yang melakukan laku hormat, menjadikan dirinya patut dihormat. Orang yang hormat, yang bakti kepada mereka yang sepatutnya dihormati, maka sesungguhnya ia memperoleh berkah utama. Nah, semoga apa yang Ibu Bapak Saudara lakukan hari ini bukan hanya sekedar tradisi di depan foto mendiang kita kasih makanan-makanan itu, dan saya yakin makanan-makanan itu tidak kerowak semua, karena nanti kalau kerowak semua malah kita takut kabur semua. Jadi dari apa yang kita persembahkan supaya memiliki nilai kebajikan, nanti kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nilai-nilai kebajikan dari berdana, nilai kebajikan dari kita menjalankan sila, melaksanakan meditasi, semua nilai kebajikan itulah sesungguhnya yang membuat siapapun yang melakukan bahagia, dan itu pula yang ditunggu dinanti oleh leluhur-leluhur kita. Idang wo nyatinang hotu, sukita hontunya tayo. Semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada para mendiang, semoga para mendiang berbahagia. Sekian, terima kasih. Sapi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Kami ucapkan anumodana atas dhamma yang telah disampaikan. Semoga membawa pencerahan dan kebahagiaan bagi seluruh hadirin dan kita semua. Sadu, sadu, sadu. Acara selanjutnya adalah persembahan puja dana kepada para samana. Kami mohon kepada nama-nama yang saya sebutkan untuk menempati posisi di depan yang telah disediakan.
kepada Bapak Vincent, Bapak Selamet DS, dan Ibu Heni Rusiani. Ibu Heni Rusiani, silahkan maju ke depan. Baik, sebelum mempersembahkan pujadana kepada para samana, marilah kita buka buku Parita halaman 222. Halaman 222, kita bacakan terlebih dahulu Mataka Sanggadana Kata, yaitu wacana untuk mempersembahkan Sanggadana untuk mendiang. Kita mulai. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Imani mayang bante mataka batani sapariwarani bhikkhu sanghasa ono jayama saduno bante bhikkhu sangho. Imani mataka batani sapariwarani patikan hatu mata pitu adinanca amha kancewa dikaratang hitaya sugaya. Bante, kami mempersembahkan Mataka Bata beserta dengan perlengkapan lainnya kepada Bhikkhu Sangga. Sebagaimana kami utarakan, semoga Bhikkhu Sangga berkenan menerima persembahan kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan para leluhur seperti ayah, ibu, dan lainnya, serta bagi kami untuk selama-lamanya. Sadu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan prosesi tuang air pelimpahan jasa dan pemercikan Tirta Parita. Kami persilahkan. Baik para Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara sekalian, sekarang tiba saatnya, udah puncak acara,
sesuai dengan niat kita setelah kita melakukan berbagai macam rangkaian kebajikan, tiba saatnya untuk kita melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada para mendiang. Silahkan dikonsentrasikan pikirannya, bertekad beradi tanah sesuai dengan tekad niatnya di dalam melakukan kebajikan ini. Semoga dengan kekuatan keyakinan pada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, kekuatan kebajikan apapun yang telah kita lakukan, baik dengan kita berdana, menjalankan sila, melaksanakan meditasi, semoga semua bentuk kebajikan ini menjadi kekuatan yang melindungi, membuahkan kebaikan, membuahkan kebahagiaan. Semoga semuanya selalu sehat, selalu berbahagia, panjang usianya, banyak rezekinya, dan terus bersemangat di dalam belajar Dhamma, mempraktekkan Dhamma, untuk meningkatkan kualitas batinnya masing-masing hingga akhirnya mampu merealisasi kebahagiaan tertinggi Nibbana. Semoga kebajikan ini dapat mewujudkan bakti kita pada orang tua, bakti kita kepada para guru. Semoga jasa-jasa kebajikan ini melimpah kepada para mendiang, baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, semua makhluk yang ada hubungan karma dengan kita, semoga mereka semuanya berbahagia. Dan karena kebajikan-kebajikan ini pula, semoga pekerjaan yang Anda kerjakan, usaha yang Anda lakukan memperoleh kemajuan, kelancaran, kesuksesan. Semoga keluarga Anda semuanya hidup rukun, damai, dan bahagia. Baik yang menuangkan air ataupun yang tidak menuangkan air, konsentrasikan pikirannya dan limpahkan jasa kebajikannya kepada leluhurnya masing-masing. Yatha wariwaha pura paripurente sagara ewa mewa ito dinang betanang upagambati icitang batitang tumhang kipamewa samijatu sabhe purentu sankapa cando panaraso yata manijote raso yatha Vivajantu sambaroko vinasatu matem bhava vandarayo sukindhikayukam bhava abhiva lesani jamvo dhabajayino jataro dhammava Andi ayuwano juga balang ada sime akasime anyati mita sakacame petanang dakinang daca pube kata manusarang nahirunang wasoko wayawanyang bari dewanang natang betana mataya ewanti tandinya tayo Ayan yako dagina dinna sanggami subati tita digaratang hitaya satana so uba kembati soya didamo cahaya nidasito petana bujaca kata ulara kalanca bikuna manupa dinang tumhehi punya basutang anabakan Ti jayanto bodhiya molesa yananan hiwadano ewan tua wijayo ho hijaya sujayama gale aparajitapa lan kesi sepatawi poanggare ambise Kesa babuan danang kapato pamo dati sunna katang sumanggalang supabatang suho titang sugano sumoho toca suye tang brahmacari supadagina Kaya gamang waca gamang pada kinang mano kamang bani dite pada kinani katawan nalabanta te pada kine ayuwa dako danawa Dako siriwa, dako yasawa, dako balawa, dako wanawa, dako sukawa, dako hotusa,
Padando karo gabaya weraso kasatuju padawane kaantaraya piwinasantu cate jasa jaya siddhi danang labangso tiang bagiang sugang balang siria Yucawano cabogam wadi caya sawa satawa sacayo cajiwa siddhiam bhavantu te bhavatu sam Raghantu samhadewata sabbabuddhanubha Vena sadaswati bhavantu te bhavatu sammangalang Raghantu sabbadewata sabbadhammanubha Vena sadaswati bhavantu te bhavatu Pemanggalang ragantu sabadewata sabasanggano hawenna sadasoti awantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya adalah penghormatan kepada para samana dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Baik, sekarang saatnya kita melakukan penghormatan kepada para samana yang telah hadir. Mohon perkenan para umat untuk turun sejenak dari asananya. Kita melakukan penghormatan pada para samana karena jasa-jasa yang dilakukan dan bimbingan dhamma yang telah diberikan. Saya awali dengan kata okasa, kemudian dilanjutkan wandami bante bersama-sama, dilanjutkan dengan namaskara sebanyak 3 kali. Okasa wandami bante. Tiada perlindungan lain bagi kita, Buddha, Dhamma, Sangha pelindung kita. Berkat kebenaran pernyataan ini, semoga Anda semua selamat sejahtera dan selalu berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Para samana berkenan untuk meninggalkan Dhammasala. Para umat dimohon untuk bersikap anjali.
Selanjutnya akan saya sampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, Puja Bakti minggu depan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 akan diisi oleh Atasilani Tita Ratini dengan tema Menjadi Orang yang Mulia. Untuk minggu depan akan diadakan dana makan bagi Atasilani dan bagi umat yang hendak memberikan dana makan bisa datang pada pukul 10 pagi. Para umat dapat melakukan dana paramita dengan memasukkan selanjutnya, para umat bisa menambah dana kebajikan melalui dana paramita dengan memasukkan dana ke kotak dana yang ada di belakang atau dapat melakukan transfer ke nomor rekening Yayasan Samagi Wirya yang ditampilkan pada tayangan. Pengumuman selanjutnya, Yayasan Samagi Wirya sedang dalam proses pembangunan fasilitas penunjang wihara. Kami membuka kesempatan bagi para umat serta kalyana mita untuk bisa berdana ke rekening Yayasan Samagi Wirya. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat di tayangan video yang sedang berlangsung. Selanjutnya, marilah kita menambah kebajikan kita pada pagi hari ini dengan membacakan Parita Patidana yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Baik, mari kita buka buku Parita halaman 122. Handamayang patidanang karo mase punya sidani katasa yananya nikatani me te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo ditame capyaditawa anye maca tawerino sata titanti lokasming te bhumma catuyonika pance kacatuwokara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang
ye cimang napajananti dewa tesang niwetayung maya tinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capapontu Tesa sasi jatang subha sadu sadu sadu. Selanjutnya, marilah kita tutup puja bakti pada hari ini dengan kembali memanjatkan nama Karapata dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swagato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Di kehidupan ini ia berbahagia, kehidupan selanjutnya ia berbahagia. Pelaku kebajikan akan berbahagia di kedua dunia itu. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah seluruh rangkaian puja bakti Patidana pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para umat, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti secara daring dari rumah masing-masing yang telah mendukung berlangsungnya acara ini. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan selama acara ini berlangsung. Terima kasih dan sampai jumpa kembali dalam acara-acara berikutnya. Sotihotu Namo Buddhaya.